Ready? Yeah. Hey, I really liked your question. All right. Alrighty, okay. You, my sexy, hot, never fails bathing suit. Sorry. I just hoping we could talk. Hai, kembali lagi dengan Ini Crush Movie. Nah, Crush Movie kali ini bakalan membawakan film dengan genre romantis anak kuliahan yang happy ending guys. Yaps, film ini berjudul The Other Zoe. Film ini menceritakan seorang mahasiswi jurusan komputer yang sangat cerdas bernama Zoe yang berpura-pura menjadi pacar dari Zack akibat kecelakaan sepeda yang membuat dirinya amnesia. Tanpa disadari, Zoe ternyata memiliki perasaan pada sepupu Zack, yaitu Miles. Kedua pria itu sangat menawan dan sangat tampan, membuat Zoe terpaksa membuat keputusan dalam memilihnya. Akankah Zoe Miller akan memilih Zack atau bahkan sebaliknya? Film yang satu ini mendapatkan rating 5,8 versi IMDb. Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk jangan lupa tutup pintu, tarik selimut, dan pilih posisi terenak. Dan ya, pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Ini Crush Movie. Pastinya hidupin juga lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tahu ada film-film terbaru dari kita. Dan inilah film The Other Zoe. Scene awal film ini kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Becca yang sedang mempresentasikan sebuah cerita di depan teman-teman dan dosennya. Becca menceritakan tentang terciptanya hari Valentine, tapi ada salah satu temannya yang bernama Zoe dan membantah presentasinya yang bilang kalau ternyata ceritanya sebenarnya tidak seperti itu, dan dia menjelaskan menurut sudut pandangnya kalau hari Valentine malah tercipta dari dua orang yang tidak saling mencintai. Tapi ujung-ujungnya Zoe malah mempromosikan aplikasi biro jodohnya nih. Aduh Zoe. Well, next one. Yes, thank you. Or you can just scan this QR code. Zoe memiliki sahabat bernama Ellie dan dia pulang bersama. Saat Zoe berjalan, dia terkena bola yang ditendang oleh Zack, yaitu atlet terkenal di kampusnya. Tapi ternyata itu tidak sengaja dan Zoe tidak menghiraukan itu dan kembali pulang. Keesokan harinya Zoe menghadiri seminar yang ternyata di situ ada seorang pria bernama Miles yang sepemikiran dan sepemahaman sama Zoe kalau tidak ada yang namanya cinta sejati atau cinta romantis. Zoe kagum nih dengan Miles dan dia mencoba mengejarnya setelah seminar, tapi Miles langsung pulang dan pergi. Hey, I really liked your question. Di rumahnya Zoe seperti biasa menceritakan kepada sahabatnya kalau tadi dia bertemu dengan seorang pria yang menurutnya menarik. Tapi Zoe tetap menganggap kalau cinta itu tercipta oleh adanya kesamaan, bukan perasaan. Hari pun berganti, Zoe juga bekerja sampingan sebagai penjaga toko buku. Tiba-tiba, Zack datang untuk mencari buku, tapi buku yang dia cari tidak ada, dan Zoe bilang kalau dia bisa memesankannya dulu. Zack pun pergi membayar menggunakan kartu kredit, dan setelah itu dia langsung pergi guys. Kartu kreditnya ketinggalan dan Zoe berusaha mengejarnya untuk mengembalikan kartunya. Tapi Zack malah menabrak mobil dan dia kecelakaan. Zoe menolongnya dan memberi nafas buatan. Setelah Zack sadar, dia langsung memeluk dan menciumnya. Alrighty, okay. Kita dilelehkan di rumah sakit. Zack dirawat dan didengar oleh kedua orang tuanya yang khawatir. Zack ternyata mengalami insomnia ringan, jadi dia tidak ingat masa-masa sebelumnya, tapi ingat masa-masa lalu. Ternyata Zoe ini dikira pacarnya oleh Zack karena pacar Zack juga bernama Zoe. Saat menceritakan hal ini kepada Ellie, dan sahabatnya ini malah mendukung untuk Zoe berpura-pura menjadi pacarnya daripada mengganggu kesehatannya. Zoe akhirnya diajak Zack untuk pergi berlibur ke luar kota, tapi dia sepertinya terpaksa gitu guys, karena diajak oleh kedua orang tuanya. Di rumahnya Zack bilang kalau Zoe sepertinya ada yang berbeda, bahkan Zoe menghindar saat akan dicium Zack. Zack bilang dia memiliki adik bernama Avery, dan Zoe kini mulai berkenalan dengan keluarganya dan adiknya. Tak lama kemudian seorang pria bernama Miles datang dan ternyata Miles adalah saudara sepupu Zack. Miles, Zack's cousin. Hi. Oh, the soccer player. Mereka makan malam bersama dan berkenalan dengan Zoe lebih jauh. Miles dan Zoe menunjukkan banyak kesamaan guys. Zoe bercerita kepada sahabatnya kalau dia kaget dan senang melihat ada Miles di sana, yang dimana Miles memang pria incarannya. Zoe pun pulang untuk mengambil baju karena minggu depan dia diajak untuk bermain ski bersama keluarga Zack. Sahabatnya ini memberikan dia baju renang yang seksi guys, agar nanti bisa memikat hati Miles.
you my sexy, hot, never fails bathing suit. Zoe yang sedang berlibur di luar negeri ini selalu merasa resah karena pacarnya Zack tidak bisa dihubungi. Zoe dan keluarganya pun pergi ke villa di atas gunung di tempat mereka akan bermain ski. Setelah sampai, mereka pun berberes dan bersiap untuk bermain ski. Tapi karena Zack yang masih belum siuman, jadi dia di rumah saja. Ini adalah pertama kali Zoe bermain dan dia masih belajar. Untung ada Miles yang mengajarinya. Yah, sekali dayung dua pulau terlampaui guys. Zoe yang berniat untuk belajar juga berniat untuk mendapatkan hati Miles nih. Walaupun dia harus terjatuh terjungkal terbalik berkali-kali yang akhirnya jatuh ke pelukan Miles. Seperti biasa, Zoe selalu curhat kepada sahabatnya tentang adat kehidupannya. Zoe di sini selalu ragu untuk melanjutkan berbohong dan menjadi Zoe palsu, tapi sahabatnya selalu mendukungnya. Pada malam hari, mereka makan malam bersama, selalu menceritakan kisah-kisah mereka. Orang tua Zack menceritakan bagaimana mereka bisa bertemu. Setelah itu, Zoe dan Zack mengobrol berdua, bermain game tebak-tebakan bersama keluarga yang lain sebelum mereka semua tidur. Tapi saat semuanya sedang tidur sore, dia bilang dia ingin berendam di air panas dulu bersama Avery karena badannya yang sakit-sakit. Di kolam air panas, Avery menanyakan tentang Zoe dan Avery merasa seperti ada yang lain dengan Zoe, pacar kakaknya. Tak lama kemudian Miles datang guys untuk berenang juga dengan Avery dan dia pergi untuk mengambil baju ganti. Nah, ini dia waktu yang ditunggu-tunggu oleh Zoe. Miles menanyakan tentang hubungan Zoe dan Zack apakah sudah serius. Miles bilang kalau dia sepertinya nyaman di dekat Zoe dan mereka pun berciuman guys. Untungnya Avery datang dan membubarkan semuanya nih. Aduh, Avery. Ready? Yeah. Di pagi hari mereka masih berkumpul dan bersantai. Zoe kaget setelah dia diberitahu kalau Miles memiliki pacar dan Zoe pun langsung menanyakan ke Miles dan sepertinya dia kecewa karena tadi malam mereka sudah bertukar jigong guys. Miles bilang kalau cuma tadi malam tidak berarti apa-apa. Aduh. Zoe akhirnya berdiam di rumah berdua bersama Zack. Dia tidak ikut keluarga lainnya untuk bermain. Zoe dan Zack mulai makin akrab saat dia bermain catur bersama yang ada banyak perdebatannya. Mereka bermain monopoli, bermain Uno, bermain tebak-tebakan gambar, dan yang lain yang membuat mereka semakin akrab satu sama lain. Mereka juga membuat pizza bersama nih guys, dan juga makan berdua hasil masakan mereka. Setelah sore, keluarga Zack kembali setelah bermain. Tapi sarung tangan Avery ketinggalan dan dia mau minta diantar untuk mengambilnya. Zoe pun mengantarnya, tapi mereka malah main lempar bola salju bersama guys. Zoe yang tidak fokus terkena bola salju oleh Zack. Zack pun meminta maaf dan menciumnya. Tapi Zack seperti dejavu nih dan dia teringat saat dia tidak sengaja mengenai bola ke Zoe. Scene beralih ke villanya. Saat di villanya, dia bercerita kepada Ellie kalau ternyata Miles sudah memiliki pacar dan dia kecewa sudah tidak ada lagi yang dia kejar. Zoe dan Zack pun bersantai di depan TV. Sebelum Zack akan pergi tidur, Zoe bilang kalau suatu saat dia tidak boleh melupakan masa-masa ini, apalagi setelah dia sudah mengingat semuanya. Mereka pun kembali pulang setelah berliburan selama ini. Tapi baru saja sampai di rumahnya, tiba-tiba ada Zoe. Sebelum Zoe malu terlalu jauh dan membuat yang lain bingung, Zoe pun menjelaskan yang sebenarnya terjadi selama ini. Dia tidak ada berniat untuk membohonginya, tapi dia hanya tidak mau merusak masa penyembuhan Zack dengan mengakunya saat itu. Zoe pun pulang dan langsung marah-marah besar kepada Ellie karena semua ini adalah ide Ellie yang menyuruh Zoe untuk terus berbohong. Padahal kan tujuan Ellie untuk membantu Zoe mendapatkan Miles guys, tapi dia malah disalahkan. Wait, are you saying this is my fault? I never would have gone if you hadn't pushed me. Keesokannya di kampusnya Zoe dibully nih sama semua teman-temannya karena videonya viral yang mengaku-ngaku menjadi pacar Zack. Zoe pun pulang dan hari-harinya selalu berantakan. Beberapa hari ini dia tidak kuliah dan hanya galau sendirian di kamarnya. Zoe pun pergi ke rumah ibunya dan menceritakan semua yang terjadi. Ibu Zoe bilang dan menasehatinya kalau semua masalah pasti akan mendewasakan dirinya dan Zoe harusnya percaya pada perasaan cinta dan tidak hanya memakai teori yang dia percaya saja. Zoe kembali ke rumahnya di dekat kampus dan dia langsung meminta maaf kepada sahabatnya yaitu Ellie. Zoe membuatkan puisi untuk ucapan permohonan maaf karena dia sudah marah-marah kepada Ellie dan tidak mau kehilangan sahabat satu-satunya. I'm a fool for letting you go. Dan di kampusnya dia disapa oleh Becca yang mestinya yang meminta tolong kepada Zoe. Becca minta Zoe membuatkan teknologi modern yang bisa dipakai untuk pesta ulang tahunnya agar membuat semua anak-anak di kampusnya menjadi lebih mudah dalam melihat satu sama lain. Zoe pun langsung bersemangat untuk mengerjakannya karena dia pikir ini satu-satunya cara untuk mengembalikan nama baiknya di kampusnya. Done.
Tapi setelah hari H, Zoe tidak ada semangat untuk datang ke pesta itu guys. Dan dia memilih untuk melihat acara itu lewat komputer saja. Pesta pun berlangsung. Ellie datang ke pesta itu bersama pacarnya, sedangkan Zoe hanya menontonnya dari rumah. Tak lama kemudian Zoe tertidur dan Ellie langsung membangunkannya dengan memberitahu video kalau ternyata Zoe pacar Zack mencium pria lain, yang tandanya Zoe dan Zack sudah putus guys. Dan ini adalah kesempatan besar Zoe. Zoe pun langsung datang ke pesta itu walaupun hanya dengan baju tidurnya dan blazer. Zoe mencari Zack di banyaknya teman-temannya itu. Karena kesusahan, Zoe langsung naik ke atas panggung dan mencari Zack dengan mikrofon dan juga video live yang ditayangkan. Just hoping we could talk. Tak lama kemudian, Zack ada di belakang Zoe dan langsung menghampirinya. Zoe jujur kepada Zack kalau sebenarnya dia menyukai Zack walaupun awalnya hanya menjadi pacar pura-puranya. Dan Zack pun bilang kepada Zoe kalau dia putus dengan Zoe, pacar aslinya, karena bukan Zoe itu yang dia mau, melainkan Zoe yang saat ini ada di hadapannya. Akhirnya Zoe dan Zack benar-benar bersatu guys. Mereka jadi berpacaran dan sering bermain catur bersama dan hidup berbahagia dan romantis. Walaupun Zoe tidak sadar kalau cinta yang sebenarnya dia cari bukan hanya soal kesamaan, tapi soal perasaan. Oke guys, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di review-review film yang selanjutnya. See you!